Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sahabat dompet duafa, para pemirsa soimin dan soimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam yang berongga. Dan di antara yang berongga itu adalah mulut. Nah, kenapa ini dianggap sebagai hal yang membatalkan? Ini adalah mafhum mukhalafah dari firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Allah mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kata Allah, makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Nah, kebalikan dari ini mengatakan bahwa di luar dari terangnya dari bagimu benang putih dan benang hitam fajar tadi, maka diharamkan buat kita untuk memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Kalau malam boleh, kalau siang maka hukumnya tidak boleh. Lalu di zaman sekarang, sahabat dompet duafa, banyak hal-hal insidentil yang terjadi dalam dunia medis. Katakan misalnya kita nih yang berobat punya sakit asma gitu. Lalu ternyata ketika asma biasanya kita adalah mensemprotkan sesuatu ke dalam rongga mulut kita. Pertanyaannya, apakah itu membatalkan atau tidak? Para ulama terkait dengan hal ini berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan bahwa itu tidak membatalkan puasa. Di antara ulama tersebut ada almarhum Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ada Syekh Abdul Aziz bin Baz, ada Syekh Soleh Al-Husaini, ada Lajnah Daimah Al-Ifta Kerajaan Arab Saudi. Mereka mengatakan bahwa semprot asma tidak membatalkan puasa. Namun, sebagian ulama yang lain menganggap itu sebagai hal yang membatalkan puasa. Oleh karena itu, kalau ada orang punya penyakit asma, buat menurut pendapat yang kedua yang menyatakan itu batal, jika dia sudah ada indikasi bakal terjadi penyakit asma, dia dianjurkan untuk tidak berpuasa. Maka selesai dari Ramadan, dia dituntut untuk menggantinya. Kalau hingga datang Ramadan yang akan datang belum sempat dia mengganti karena sakit, dia tetap dianggap harus menggantinya nanti setelah Ramadan berikutnya. Tapi jangan lupa, dia tetap harus bayar fidyah. Bayar fidyahnya kami anjurkan, kami sarankan, yuk lewat dompet duafa, insya Allah kita akan berikan kepada orang yang layak untuk menerima fidyah. Lalu kemudian ada lagi hal-hal insidentil yang terjadi di zaman saat ini ketika kita berkaitan dengan masalah kedokteran, yaitu terkait dengan endoskopi. Ada orang punya penyakit masalah dengan lambungnya. Biasanya dokter menyarankan pertama lewat USG. Jika tidak dapat, itu biasanya dilakukan lewat endoskopi, dimasukkan alat ke dalam mulutnya. Lalu pertanyaannya, kalau kita sedang berpuasa, dimasukkan alat tersebut ke dalam mulut kita, apakah itu membatalkan puasa? Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang menyatakan itu batal. Itu ada salah satu yang berpendapat seperti itu adalah Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ada yang menyatakan tidak membatalkan puasa. Di antaranya adalah almarhum Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kenapa ini menjadi khilafiyah? Jawabannya, kalau menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ini kan tandanya orang sudah sakit. Kalau sudah sakit ngapain dia berpuasa? Kalau dipaksanya puasa lalu kemudian dia diperiksa, dimasukkan alat tersebut ke dalam rongganya, ini sama dengan dia membatalkan puasa. Tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Kalau Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyatakan itu tidak membatalkan, karena ini adalah hal insidentil, bukan sesuatu hal yang rutin yang terjadi karena dia terpaksa harus diperiksa sehingga dia harus melakukan endoskopi, dimasukkan alat tersebut. Maka khilafiyah seperti ini adalah hal yang wajar. Maka tinggal kita menyikapinya.
Kalau kita menganggap itu membatalkan puasa, maka dianjurkan buat kita untuk menggantinya di luar dari Ramadan. Tapi ingat, kalau tidak bisa tidak bisa melakukan ibadah puasa hingga datang Ramadan selanjutnya, dianjurkan bayar fidyah. Bayar fidyah jangan lupa boleh disalurkan melalui dompet du'afa. Lalu kemudian apalagi yang terakhir? Yang terakhir adalah terkait dengan pori-pori kulit. Apakah itu membatalkan puasa seperti kita disuntik? Kata para ulama, tidak. Kenapa? Karena pori-pori kulit tidak memiliki lubang. Segala yang berlubang ketika dimasukkan itu membatalkan puasa. Pori-pori tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak sampainya ke dalam rongga tenggorokan kita hingga ke lambung. Oleh karena itu, maka dikatakan bahwa suntik tidak membatalkan puasa, kecuali kalau suntik itu ketika disuntik mampu membuat kita kenyang, ibarat suntik yang dipakai oleh orang diet, maka itu membatalkan puasa. Sahabat OP2 apa? Sampai ketemu kita pada kajian-kajian yang lain terkait hal-hal yang membatalkan puasa dalam kondisi insidentil. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.